Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang buat Pusdip yang sedang nonton Pusdip Talk hari ini. Untuk tema yang sedang kita usung adalah tentang layanan klinik TA di UPT Perpustakaan dan Undipres. Bintang tamu kita hari ini ada Bu Sri Enda Pertiwi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Dan di sini juga ada Mbak Amira Larasati. Selamat siang, Mbak Amira. Selamat siang, Mbak Arista. Ini boleh diceritakan sedikit klinik TA itu apa mungkin? Klinik TA itu merupakan suatu layanan yang diberikan perpustakaan berupa pendampingan kepada mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir, itu skripsi, tesis, disertasi, supaya mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat waktu. Oh, kalau misalnya cuma laporan gitu boleh nggak, Bu? Gitu Boleh, semua boleh. Mahasiswa baru pun boleh ikut. Karena di sana kita memberikan materi-materi, misalnya manajemen referensi, kemudian penelusuran informasi, penggunaan e-resource, kemudian banyak lagi misalnya program-program untuk studi kuantitatif, SPSS, AMOS, kualitatif, KDA Minerlet, banyak sekali. Kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Kok klinik materinya TA. banyak banget ya, Bu ya? Betul. Nah, ini kalau pendaftarannya gimana caranya? Oke, untuk pendaftarannya sendiri, Mbak, itu sebenarnya gampang banget buat teman-teman gitu. Bisa di digilib.undip.ac.id atau di sosial media kita. Jadi kita itu akan membuat suatu pengumuman seperti kayak flyer gitu, Mbak. Nah, nanti akan di share di sosial media kita seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa ini buat ngisinya nanti kayak Google Form gitu, Mbak. Jadi untuk ngisi nama, NIM, terus dari fakultas mana, dan untuk kelasnya itu bisa dipilih juga. Gitu. Benar, kelasnya bisa dipilih loh, berarti ada beberapa kelas nih? Iya, ada beberapa kelas ya, Bu Eti ya. Iya, betul. Itu maksudnya gimana beberapa kelas itu? Ada kelas manajemen referensi, Yang ada pertama, kelas pertama. ya, Kelas kedua, e-resource, Oke. ada. Kemudian kelas layanan EI, ada. Terus kelas penulisan karya ilmiah Penulisan ada. karya ilmiah. Terus kelas SPSS dan AMOS ada. 6 kelas. Iya, cuman biasanya satu hari itu biasanya dibagi 2 kelas ataupun sekelas seperti itu. Jadi kan ini biasanya seminggu tuh 2 kali, Mbak. Kayak gitu. Itu biasanya ada jadwalnya apa gimana? Ada jadwalnya biasanya, Mbak. Nah, nanti itu biasanya setelah pengisian Google Form, pengisian Google Form itu nanti teman-teman harus mengikuti grup klinik TA supaya tahu jadwal dan ruangannya di mana seperti itu. Itu grup apa itu? Grup klinik TA, Mbak. Jadi WhatsApp. itu iya, WhatsApp. Oh, grup WhatsApp. Ya, Oh, lebih oke, jelas oke, ya. oke. Mohon maaf Oke, nih. oke. Grup kan banyak ya, grup apa aja ya. Grup apa nih? Oh iya. Grup WhatsApp klinik Oke. TA seperti itu. Nanti teman-teman pokoknya diharapkan setelah mengisi harus mengikuti, Mbak, join gitu ke grup WhatsApp klinik TA supaya tahu nanti setelah daftar itu di ruangannya di mana gitu. Terus jamnya, terus untuk membawa, boleh opsional biasanya membawa laptop sih, Mbak. Kayak seperti itu. Iya nih, kalau soal membawa, biasanya teman-teman yang mau ikut klinik TA itu perlu bawa apa aja? Bawa niat. Bawa niat, Ya, bawa laptop. Bawa diri ya, Mbak ya. Dan kita juga mempersiapkan dan menyajikan ya, Bu. Menyajikan minum ya, Bu ya. Iya, minum teh, kopi. Iya, teh kopi Nah, ada ini loh, Mbak. kita mau belajar apa mau ngopi bareng? Belajar sambil ngopi bareng, Mbak. Oh, Biar sifatnya santai gitu relax, ya, santai, relax ya. gitu. Jadi nggak tegang gitu loh, Mbak. Seperti itu sih. Konsepnya malah ini ya, sederhana tapi ngena loh. Iya. Kan kalau misalnya di kelas itu kan kita sepaneng ya Iya. misalnya. Nah, kalau misalnya sambil ngeteh ngopi itu biasanya lebih masuk gak Iya, sih ilmu-ilmu betul tuh. sekali. Nah itu kalau tadi ada beberapa kelas, pematerinya sendiri itu sama apa beda-beda? Bagaimana? Beda-beda. Kita ada yang tetap di sini, itu saya. Oh, Untuk penulisan. narasumber kita langsung. Dan banyak banget peminatnya loh, Mbak. iya? Iya. Kelasnya paling banyak Iya, dicari. iya, untuk penulisan karya. Ya itu Terus mungkin ini kan ya, Bu, tergantung kepentingan mereka, kebutuhan mereka Iya. sendiri. Terus Betul. kemudian Pak Sugeng Priyanto itu pegang layanan AI. Terus Pak Pujo Winarno pegangnya
manajemen referensi. Terus ada juga tutor dari luar, Iya, Mas bener Taufik Hidayat, itu S2 Magister Manajemen, dia Manajemen. pegang SPSS dan AMOS. Oh, Iya. ada yang dari luar juga. Ada. dari luar. Dan itu ternyata Mas Taufik itu dulu sebelum jadi tentor itu dia ini Mbak pernah mengikuti klinik TA juga. Oh, Iya, pernah ikut mengikuti klinik TA, terus terus akhirnya dia mengajukan diri dan kita terima. berbagi Iya, gitu ya, pengen berbagi berbagi gitu. ilmu Iya. macam. Heeh. Loh, berarti apakah untuk menjadi tentor ini bisa siapa saja gitu? Boleh, pada saat boleh kalau Mahasiswa mereka Undip ya. berkenan untuk sharing informasi, menyebarluaskan ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensinya, baik itu sivitas akademika dari Undip, kita selalu terbuka untuk itu dan sangat berterima kasih ya. Iya, Gitu betul loh. sekali. Baik itu mahasiswa maupun dosen, Itu ya. monggo silakan untuk mendaftar jadi tutor. Iya, Nah, betul itu sekali. mendaftarnya di mana? Nah, nanti bisa ini WhatsApp layanan kita Mbak atau menghubungi ini sosial media kita. Ini ya? Iya, betul Ini ya, sekali. WhatsApp, Betul sosial sekali. media. Iya. Oh, ini nanti Pusdip kalau mau menghubungi kita, menghubungi UPT Perpustakaan Iya. Universitas lewat sini. Iya. Itu nanti ada form atau mungkin Nanti kita by WA aja, Oh, by chatting WA aja. gitu. Nanti akan dikasih tahu seperti apa gitu. Dan itu sebenarnya juga kemarin itu kita juga membuka juga Mbak tentor gitu, buka tentor siapa yang mau jadi tentor lah di layanan klinik TA. Dan kemarin selain Mas Taufik itu juga ada 2 orang ya Ibu, Iya. Mas Farhan dan Mas Farhan. Arif Rahman kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Nah, Tapi itu. baru sekali-sekali Iya, ya untuk itu. Kalau Mas Taufik Taufik kan itu- berkali-kali iya. beliaunya ngasih materi. Dan peminatnya banyak Mbak, peminatnya Banyak. Mas Untuk Taufik Taufik itu Hidayat banyak. mungkin peminatnya bocoran banyak. sedikit, biasanya nih per kelas itu bisa berapa orang? Biasanya pokoknya lebih dari 5 Mbak. Yang Lebih daftar dari banyak lima. ya. Banyak, yang daftar banyak. Tunggu. Kan kalau yang daftar banyak tapi kelasnya rata-rata 5, berarti waiting list apa gimana? Gimana Mbak ulang? Saya kok nge-lag ya? Peminatnya banyak tapi Iya. rata-rata di kelas 5 orang. Itu gimana? Maksudnya jadi waiting list apa kelasnya diperbanyak apa gimana? Ya enggak, itu kan daftarnya misalnya 20 orang. Kita buka mulai hari Jumat itu kan buka pendaftaran di Google Form-nya. Kemudian kan hari hanya kan hari Rabu. Iya. Kita sesuai dengan program Rabu Belajar Oke. di UPT Perpustakaan. Nah, itu yang datang ternyata ada 5, padahal yang daftar 20. Ya ternyata yang 15 itu ada Kelas pengganti. ya, ada Oh, kuliah ada yang mendadak, ada jadi kepentingan, nggak bisa. keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Dan mereka akan daftar lagi di periode yang berikutnya. Oh, gitu. Dan nggak kita backlist Mbak. Oh iya. Nggak. Aku pikir tadi ya udah daftar sekali nggak bisa datang, aduh eman-eman gitu kan. Tapi nggak kena Nggak. apa ya blacklist gitu enggak Nggak. ya. Tapi kalau misalnya udah join dan berhasil join nih, kok pengen ikut kelas yang lain boleh? Boleh. Boleh, bebas. Ikut berkali-kali pun Boleh. bebas. Oh, boleh. Iya, dan Boleh. ada juga ya Bu, Iya. sampai hafal itu. Iya, tentornya. tutor yang sama ikut di tutor yang sama itu Tutornya. berkali-kali Iya. sampai tutornya hafal. Iya, sampai tutornya hafal. Tapi mungkin biasanya ini apa materinya pun juga bisa beda-beda. Satu tutor apakah bisa beberapa materi gitu, Bu? Iya, kadang-kadang kalau Pak Sugeng sama Pak Pujo itu seperti Pak Pujo tidak hanya memberikan manajemen referensi ya, dia ngasih Zotero, juga ngasih KDA Mineralite, juga ngasih penelusuran informasi, bahkan sampai pendaftaran anggota di Perpustakaan Nasional itu beliau bimbing. Iya. Ya, Aku sampai speechless. Lah, kalau misalnya Bu, tadi kan yang daftar banyak. Tapi kalau misalnya yang hadir cuma satu gitu tetap dilayani nggak? tetap Kita layani. kita Di kelas layani. private nggak Iya. apa-apa? Iya, Boleh. tetap kelas privat. Saya pernah ngalami yang Oh, iya. dari 24 datang 24 ada, yang 15 datangnya cuma 1 ada. Iya. Pernah itu. Pak Ini Nan jadi juga cerita melayani. unik atau Iya. cerita apa namanya pengalaman waktu jadi tutor ya Bu ya. Iya. Ceritanya unik-unik gitu. Mungkin kalau cerita lain yang unik lagi Bu ada kisah apa Bu? Oh, biasanya gini, misalnya dia pas datang
itu manajemen referensi Zotero. Dan dia mengusulkan, Pak saya kan pakainya Mendeley. Ya besok minggu depan kita Mendeley. Setelah Pas dipersiapkan Mendeley, Mendeley dia malah nggak datang. Udah daftar nggak datang. Akhirnya kita sampaikan juga Mendeley. Datang di kelasku. Kamu yang minta Mendeley toh. Terus di luar kelas kita bimbing juga bisa. Oh, di Yuk luar kita kelas boleh, Bu? boleh. Kan kita punya banyak waktu. Ayo gitu. Dan Terus ini ya Mbak, saya kan pernah dihubungi pustakawan. Ternyata dia cari-cari saya, Bu, gimana tuh konsepnya klinik TA di Undip gitu. Karena itu mau buka klinik TA juga. Ternyata konsep kita beda ya, walaupun tujuan kita sama untuk diseminasi ilmu pengetahuan. Ternyata kalau di itu dia itu Rabu belajar. Jadi tiap Rabu itu jam 9 sampai jam 12 itu dibuka untuk konsultasi mengenai apapun masalah perpustakaan, penelusuran, manajemen referensi dan pokoknya yang berhubungan dengan penyelesaian klinik TA. Itu kalau di lah Tolong itu handphonenya dimatiin dulu ya. Lanjut, Bu. nah, tapi untuk di luar itu nggak bisa. Jadi tiap hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Tapi kita kan berpikir kalau cuman untuk tanya buku ini ada di mana, masa kita harus nunggu hari Rabu gitu loh. terlalu Ya kan? lama ya. Pertanyaan dari pemustaka kan macam-macam. Ada Iya. cuman nanya, Bu, saya mau cari buku ini, itu kan harus secepatnya kita approve ya. Jadi mereka bisa bertanya langsung kalau cuman yang masalah-masalah yang bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Jadi pustakawan kita terbuka deh dari di jam kerja itu mau tanya apa aja mengenai koleksi kita harus kita bisa berikan. Tapi kalau untuk kelas di klinik TA itu kan kita udah punya konsep, misalnya untuk penulisan karya ilmiah kan kita udah siapkan materi penulisannya, misalnya latar belakangnya, kemudian Mendeley-nya, bagaimana cara kita upload di Mendeley, cara kita bikin bibliografi itu kan sudah terkonsep ya. Jadi bisa menanyakan di situ. Kita kan harus praktek langsung kalau di klinik TA. Sementara kan yang lainnya kan bisa yang pertanyaan-pertanyaan untuk pencarian buku, penelusuran informasi bisa langsung di saat di luar klinik TA. Itu cerita asik Asik. ketika lagi Iya. jadi tutor. Iya. Kalau cerita asik, kita nyebutnya asik aja Iya, ya. Asik aja ya. Ada. Asik tanda kutip. Iya. Saat pendaftarannya. Ada Mbak sebenarnya Apa tuh? Mbak. Jadi ada yang itu yang tadi diceritakan. Jadi yang daftar misalkan 20, yang datang ternyata hanya 10, separuhnya. Dan ada ternyata juga ini yang datang 10 nih Mbak, yang nanti tiba-tiba karena dia ngelihat gitu toh Mbak, itu ada yang ikut langsung onsite gitu. Oh, boleh. Boleh seperti itu. Kalau misalkan memang kursinya memang ada gitu maksudnya, itu diperbolehkan ya Bu ya. Boleh. Ya, dan boleh. itu ada kan ya Bu? Iya, ada kemarin. Iya ada. kan? Nah, Iya. itu juga ada. Dan ini Mbak, layanan klinik TA itu gratis teman-teman. Oh, gratis. Jadi nggak bayar ya. Loh, Iya. bentar. Kan aplikasi-aplikasi itu kan berbayar, Bu, aslinya kan ya? Iya, Iya. itu dilanggan oleh Undip, Undip. lewat Tapi perpustakaan. Kalau kita mau kalau kita mau buka kelas klinik TA itu, pesertanya masuknya gratis. Gratis. Semua gratis. Untuk Civitas Akademika. Iya, untuk saat ini seperti itu Mbak. Iya. Oh, wah, ini Pusdip harus banget memanfaatkan layanan klinik TA ini. Lagi dong, terakhir mungkin ya. Mungkin pesan dan atau testimoni dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti klinik TA. Itu testimoninya mereka sangat bermanfaat sekali. Selain memberikan motivasi belajar ya, mereka juga mendapatkan pengetahuan baru. Misal di Fast Viewer itu mereka bisa mencari topik penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Nah, juga mereka merasa bisa menyelesaikan itu tidak sendiri lah. Sendirian, Seperti ya, mereka benar. punya banyak teman-teman yang bisa diajak berdiskusi, sharing. Jadi mereka termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga dapat lulus tepat waktu. Seperti itu. Ada quote of the day?
Aduh, apa itu? Join klinik TA kali ya. Iya, boleh. Oke, buat teman-teman Pusdip, ini layanannya sungguh sangat menarik, bisa dimanfaatkan oleh Civitas. Oh, Gratis. ini tadi tuh aku mau nanya, kan itu kan untuk mahasiswa Undip. Kalau betul. Civitasnya dalam arti tendiknya dosennya boleh nggak? Boleh. Ini loh Kita yang tadi sangat mau aku terbuka. tanyain tuh. Kita boleh. sangat terbuka untuk itu, Mbak. Ya, Civitas Bu. Akademika tendik boleh ya? Boleh. Terus dosen juga boleh ya? Boleh. Bahkan mereka Sharing kalau bareng. mau bersedia jadi tutor ya, ya, kita selalu terbuka ya. Ya, kita terbuka Oke, sekali. alright. Baik, terima kasih banyak Bu Eti untuk Iya. cerita kita tentang klinik TA hari ini. Dan terima kasih juga buat Mbak Amira. Iya, Sudah sama-sama. menjadi garda terdepan kita dalam klinik TA. Iya. Ini biasanya yang balesin WA juga ya Mbak ya, Iya. untuk masalah klinik TA Iya, ya. masalah klinik TA seperti itu, Terima Mbak. kasih banyak Mbak Amira dan Bu Eti sudah Iya, hadir bersama kita sama-sama. hari ini. Buat Pusdip Talk selalu ikutin atau subscribe, follow Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube kita untuk informasi tentang klinik TA dan maupun kegiatan kita lainnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Bye. Pusdip Talk, let's talk.